Seminggu lalu pemerintah menerapkan pembatasan untuk para pekerja. Namun pada saat itu pula giliran kami yang harus bekerja. Pekerjaan saya sebagai jurnalis memang membuat kami harus tetap masuk meskipun kemudian bergiliran dengan rekan yang lain. Nah, ini adalah suasana di bus Transjakarta sehari setelah penerapan pembatasan. Pada hari ini, pada hari tersebut, bus Transjakarta sudah normal kembali. Nah, di kantor penerapan social distancing sudah mulai diterapkan di mana-mana. Ini adalah contoh di lift, di mana sudah dibuat tanda untuk posisi berdiri sehingga tidak diperbolehkan lagi untuk saling rapat. Sehingga isi lift juga sudah dibatasi untuk menjaga dan mencegah menularnya virus COVID-19. Di dalam kantor sendiri suasananya juga sudah berubah. Ini adalah posisi meja kerja yang sudah mulai diperjauh jaraknya, sudah mulai diberi jarak 1-2 meter. Ini juga untuk menjaga agar posisi dari para pekerja yang masih bekerja pada saat wabah ini terjadi tetap terjaga. Yang tadinya jarak per karyawan itu 1 meter sekarang sudah dibatasi sehingga hanya ada 1 komputer per 1 meja. Kondisi ini mulai diberlakukan di kantor-kantor sejak adanya wabah corona serta sejak adanya kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa corona menjadi status darurat khususnya di Jakarta. Nah, namun ini di beberapa tempat masih terlihat ramai, misalnya ini di pasar. Warga masih tetap harus ke pasar karena untuk memenuhi kebutuhan di rumah sehari-hari. Namun di sini juga tidak seramai biasanya lagi. Warga juga sudah mulai sadar terhadap social distancing. Mereka juga sudah mulai tidak terlalu dekat dengan para pembeli lainnya. Salah satu yang terdampak pada saat wabah corona ini adalah harga-harga, di mana harga-harga sudah mulai naik sejak adanya wabah corona ini di Indonesia. Hingga hari ini memang pasien corona yang dinyatakan positif terus bertambah, juga korban yang meninggal juga terus bertambah. Namun ada harapan bahwa jumlah pasien yang sembuh juga bertambah. Nah, ini adalah pada hari terakhir kerja, di mana saya melihat bus Transjakarta sudah memasang tanda silang di kursi-kursi yang menandakan bahwa tanda tersebut di kursi tersebut tidak boleh didudukin. Itu untuk menjaga agar di satu kursi hanya boleh, di satu baris hanya boleh ada satu. Nah, pada saat harus bekerja di saat wabah corona ini memang tidak harus selalu diisi dengan hal-hal yang tidak harus selalu dalam kondisi tertekan atau gimana. Ini kita isi bahkan dengan melakukan challenge kepada teman-teman, di mana di sini ada tantangan untuk bernyanyi karaoke pada saat mencuci tangan. Nah, ini adalah untuk menjawab tantangan dari Aditya Warman yang menantang untuk melakukan karaoke hand wash challenge tersebut di Instagram. Nah, ini saking harus menghafal lagu sehingga lupa dengan urutan-urutan cuci tangannya, jadi mohon diabaikan. Nah, selain itu kita juga harus terus
mengimbau kepada rekan-rekan semua agar tetap di rumah saja. Jika tidak ada keperluan atau tidak ada kewajiban untuk masuk kerja, sebaiknya kita di rumah. Kita percayakan penanganan virus corona ini kepada para ahlinya, kepada tim medis. Kita doakan mereka agar selalu sehat untuk menyembuhkan dan untuk mengobati pasien-pasien yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Nah, bagi kawan-kawan yang masih terus bekerja, kita juga masih bisa melakukannya dengan cara jarak jauh. Nah, ini adalah contoh rapat yang dilaksanakan dengan online dengan jarak jauh, di mana ini kita lakukan untuk menjaga agar tidak terjadinya kerumunan atau tidak terjadinya kumpulan banyak orang di satu tempat. Jadi ini adalah rapat yang sebenarnya masih di dalam satu gedung, namun agar tidak terlalu dekat jarak antar kita, akhirnya kita buat rapat dengan cara online, dengan jarak jauh, dengan menggunakan aplikasi. Yang memang kita juga semuanya masih pengalaman pertama rapat jarak jauh ini, masih banyak kendala, masih banyak yang harus kita perbaiki lagi, namun pelan-pelan nanti semuanya juga akan terbiasa. Demikian sedikit pengalaman tentang 1 minggu pelaksanaan social distancing serta 1 minggu wabah corona di Indonesia. Semoga tepat tertangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSPI ini kan infonya Sabtu Minggu ini nggak ada